Halo adik-adik, selamat jumpa dengan Classroom. Kita akan latihan soal untuk limit fungsi aljabar matematika SMA kelas 11. Kita latihan yang pertama, ini adalah menentukan nilai limit fungsi. Nah, kita pertama, kalau kita mau menentukan nilai limit itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah substitusi. Kalau substitusi itu kita dapat nilainya, berarti itu adalah nilai limit tersebut. Kalau tidak, kalau kita ketemu bentuk tak tentu, baru kita lakukan operasi perkalian sekawan ataupun faktorkan. Gitu ya. Nah, soal yang pertama, limit X menuju 2 dari 2X ditambah 1 dibagi 3. Kita masukkan dulu. Berarti 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan ini. Dibagi 3. Jadi 5/3. Nah, ini adalah jawabannya. Dapat nilainya ya. Coba yang kedua, limit X menuju 1, X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 dibagi X plus 1. Kalau kita masukkan nilainya 1, berarti sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 1 ditambah 1. Berarti 6/2. Nah, sama dengan 3. Berarti nilai limit ini adalah 3. Nah, kalau yang ini tadi adalah 5/3. Yang nomor 3, limit X menuju 2 dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 dibagi X min 3. Berarti sama dengan substitusi dulu. 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 15 dibagi 2 dikurang 3. Yang di atas berarti 4 ditambah 4 dikurang 15 dibagi negatif 1. Berarti 8 dikurang 15 minus 7 dibagi min 1. Berarti 7 jawabannya. Berarti yang ini jawabannya 7. Karena ini min bertemu dengan min. Gitu. Lanjut soal yang berikutnya. Limit X kuadrat ditambah 2X ditambah 5X menuju tak hingga. Nah, kita substitusi dulu ya. Berarti tak hingga dikuadratkan ditambah 2 dikali tak hingga ditambah 5. Nah, ini jawabannya pasti akan tetap sama dengan tak hingga. Gitu. Jadi jawabannya ini tak hingga. Karena tak hingga kuadrat itu ya tak hingga, 2 kali tak hingga itu ya tak hingga. Nah, ini tak hingga ditambah tak hingga itu tak hingga, ditambah 5 hasilnya tak hingga juga. Karena tidak ada pengurangan ya. Lalu yang kedua, limit X menuju tak hingga 2 dibagi 3X plus 1. Berarti akan sama dengan 2 dibagi 3 dikali tak hingga ditambah 1. Berarti 2 dibagi tak hingga. Nah, sesuatu kalau dibagi tak hingga tuh jawabannya adalah 0. Berarti ini jawabannya 0. Oke, yang keenam, limit X menuju 5 dari mutlak X dikurang 10 dibagi akar mutlak dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Nah, ini ingat kembali, mutlak itu apa artinya? Mutlak itu artinya, jadi mutlak X, secara definisi matematika itu nilainya akan sama dengan, ada dua nilai. X, kalau seandainya si X-nya ini lebih besar dari 0, dan dia minus X, lebih besar dari sama dengan ya. Ini akan sama dengan minus X kalau X-nya kurang dari 0. Artinya, dengan tanda mutlak ini semuanya akan berubah jadi positif. Baik yang nilainya positif ataupun negatif. Jadi ini, kalau kita substitusikan, 5 dikurang 10 dibagi akar dari mutlak 5 kuadrat dikurang 4 dikali 5 ditambah 5. Sama dengan mutlak minus 5 per, coba bawahnya, akar dari 5 kuadrat 25 dikurang 20 tuh 5, 5 tambah 5 10. Berarti akar 10. Berarti ini akan sama dengan, karena akar 10 ini positif ya. Minus mutlak dari minus 5 adalah 5.
per akar 10. Nah, ini kan tidak rasional ya, kita rasionalkan. Karena penyebut itu tidak boleh ada akarnya gitu ya. Jadi diperolehlah 5 per 10 akar 10. Atau sama dengan 1 per 2 akar 10. Jadi ini 1 per 2 akar 10. Itu adalah jawabannya. Nah, seperti itu. Lanjut soal yang berikutnya. Limit X menuju hingga dari 3X kuadrat ditambah 12X ditambah 5 dibagi 4. Nah, ini coba kita lakukan substitusi dulu. Kalau kita lakukan substitusi yang di atasnya berarti 3 kali hingga di kuadrat ditambah 12 kali hingga ditambah 5 dibagi 4. Berarti ini akan ketemu nilai hingga dibagi 4. Nah, hingga dibagi 4 itu jawabannya adalah hingga juga. Itu berarti ini jawabannya hingga. Nah, yang nomor 8, limit X menuju hingga 2 dikurang X ditambah 4. Berarti 2 dikurang hingga ditambah 4. Berarti 6 dikurang hingga. Nah, 6 dikurang hingga itu nilainya adalah minus hingga. Itu. Lanjut, nomor 9. Limit X menuju 4 akar dari 2X ditambah 4. Berarti kita coba masukkan nilainya. 2 dikali 4 ditambah 4. Jadi sama dengan akar 8 ditambah 4. Itu nilainya akar 12. Akar 12 ini bisa kita buat menjadi 4 dikali 3. Gitu ya. Jadi akar dari 4 itu adalah 2. Akar dari 3 ya kita tulis akar 3. Nah, berarti jawabannya 2 akar 3. Seperti itu. Sekarang yang nomor 10. Limit X menuju 5 dari akar 2X minus 6 dibagi dengan akar X kuadrat ditambah 8X tambah 10. Kita lakukan substitusi ya. Akar berarti 2 kali X, 2 kali 5, 10, dikurang 6, dibagi akar dari X kuadrat, berarti 5 kuadrat, 25, ditambah 8 kali X, 8 kali 5 itu 40, ditambah 10. Sama dengan akar 4 dibagi akar 25 tambah 10, 65, 25 tambah 10, 35 tambah 40, itu 75. Nah, ini akan sama dengan kalau kita rasionalkan, akar 4 itu 2 per yang di bawahnya ini adalah 25 dikali 3 ya. 25 dikali 3 itu berarti 5 akar 3. Gini. Nah, ini baru kita kali akar 3 per akar 3. Jadilah 2 per 15 akar 3. Nah, ini jawaban akhirnya. 2 per 15 akar 3. Seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini kalau kita menuju X, X-nya menuju 0, coba kita lakukan substitusi dulu. Berarti 0 ditambah 0 ditambah 5 dibagi 0. Nah, loh. Berarti sama dengan 5 per 0. Nah, 5 per 0 ini kan nggak ada nilainya, berarti ini tidak ada limitnya. Tidak ada. Nah, tapi untuk mengecek apakah ini punya limit atau tidak, sebenarnya kita bisa masukkan nilai limit kirinya. Kita cek dulu. Limit kirinya apakah sama dengan limit kanan. Limit kiri itu adalah ketika X-nya mendekati 0 tapi masih kurang. Misalnya 0 negatif lah ya. Karena kurang dari 0 berarti negatif 0,1 lah. Negatif 0,1 berarti 0,1 dikuadratin 0,01
ditambah 0,6. Ini negatif ya. Ini juga jadinya negatif. Ditambah 5 dibagi negatif 0,1. Berarti ini positif ya, 4,3 sekian dibagi negatif 0,1. Berarti sekitar negatif 43. Nah, ini limit kirinya. Lalu limit kanannya. Berarti kita cari nilai X yang lebih dari 0, tetapi kurang dari atau lebih dari 0, berarti 0,1 positif. Kalau 0,1 positif berarti 0,1 ditambah 0,01 ditambah 0,6 ditambah 5 dibagi 0,1. Ini nilainya 5,61 bagi 0,1. Berarti 56,1. Nah, ini dari sini kita bisa lihat bahwa limit kirinya ini menuju negatif ya. Limit kanannya menuju positif. Nah, karena limit kiri, ini limit kiri itu tidak sama dengan limit kanan, maka ini tidak punya limit. Fungsi ini tidak punya limit. Terus jawabnya gimana, Bu? Jawabnya ya bilang aja, tidak punya limit. Jawabannya. Iya. Jadi ini tidak ada limit. Tidak ada atau tidak punya limit. Lanjut ke soal yang nomor 12. Limit X menuju 2 dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 10 dibagi X min 2. Nah, ini kalau kita masukkan nilainya, ini 4 ditambah 6 dikurang 10. Berarti 0 per 0. Nah, ini kalau kita masukkan, kita substitusikan itu dapatnya 0 per 0. Nah, karena dia dapatnya 0 per 0, kita bisa lakukan faktor kalau yang ini ya. Karena tidak mengandung akar sama sekali, jadi kita lakukan pemfaktoran. Nah, kalau kita faktorkan, maka akan berubah menjadi limit X menuju 2. Nah, berapa dikali berapa kalau hasilnya 10, kalau dijumlahin 3 berarti 5 kali 2 ya. Selisihnya 3. Nah, karena 3-nya positif, berarti 5-nya yang positif. X minus 2. Dibagi X minus 2. Nah, dari sini sih sebenarnya kita bisa lihat ya, kalau yang namanya pemfaktoran ataupun perkalian sekawan, itu sebenarnya tujuannya adalah kita mau menghilangkan pembagi nolnya. Sebenarnya itu ya. Karena kita mau menghilangkan pembagi nolnya, berarti pasti ada yang saling menghabiskan kan faktornya atau hasil dari operasi pemfaktoran ataupun operasi perkalian sekawannya. Gitu. Ini sama ini kita bisa coret. Jadi dia limit X menuju 2 dari X ditambah 5. Nah, sudah seperti ini. Substitusi seperti biasa. 2 ditambah 5. Jawabannya adalah 7. Berarti jawaban yang ini adalah 7. Lanjut ke soal berikutnya. 13. Limit X menuju 3 dari X kuadrat dikurang 9 dibagi X min 3 ini. Kalau substitusi juga dapatnya 0 per 0 ya. Lakukan pemfaktoran. Berarti jadinya limit X menuju 3 dari... Nah, ini kan X kuadrat min 9. Nah, ini pakai aturan. Yaitu aturannya adalah... Atau ingat kembali sifat perkalian bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat. Itu hasilnya akan sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Jadi, A kuadrat itu, kalau dari soal ini adalah si X kuadrat. Berarti X
ditambah 9. 9 ini berarti 3 kuadrat, berarti 9 plus 3 akarnya ya. Berarti ini X minus 3. Dibagi X min 3. Berarti ini sama ini kita bisa coret. Berarti sama dengan limit X menuju 3 dari X plus 3. Lakukan substitusi seperti biasa. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi jawaban dari soal ini adalah 6. Lanjut ke soal berikutnya. X min 16 dibagi akar X min 4. Nah, bentuk ini kan mengandung akar. Kalian bisa sebenarnya melakukan, kalau kita masukkan nilainya 16 dikurang 16, 0. Akar 16 itu 4 dikurang 4, 0. Ini juga bentuknya 0 per 0 ya. Itu bisa lakukan perkalian sekawan, bisa juga perfaktoran. Gitu. Tetapi kalau saya secara pribadi menyarankan kalian ketika bentuk nih, kita perhatikan. Ini X, ini akar X. Berarti akarnya dong ya. Ini 4, kalau ke atas ini biar jadi 16 itu dikuadratin. Berarti sama bentuk polanya seperti yang nomor 13. Jadi kita bisa lakukan pemfaktoran. Karena pemfaktoran itu sebenarnya jauh lebih sederhana dibandingkan perkalian sekawan. Gitu. X menuju 16. Nah, ini tetap pakainya akar X. Ya, akar dari X kan akar X. Ditambah akar dari 16 adalah 4. Berarti akar X dikurang 4. Per bawahnya akar X dikurang 4. Nah, pembagian ini bisa kita habis nih hasilnya. Kita kerjakan terlebih dahulu. X menuju 16 dari akar X ditambah 4. Berarti substitusi. Akar 16 ditambah 4. Hasilnya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi, limit X menuju 16 dari fungsi X min 16 dibagi akar X kurang 4 itu adalah 8. Seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Nah, soal yang nomor 15 ini, limit X menuju 0. Kalau kita masukkan nilai fungsinya, kita akan dapatkan 0 per 0. Nah, bentuk ini nggak bisa kalau tidak dengan perkalian sekawan. Karena nggak ada yang bisa difaktorin. Nah, jadi ini akan sama dengan limit X menuju 0 dari 2X dibagi 4 dikurang akar 16 min X. Ya, dikali 4 ditambah akar 16 plus min X dibagi 4 ditambah akar 16 min X. Dapatlah hasilnya limit X menuju 0 dari 2X dikali 4 ditambah akar 16 dikurang X dibagi 4 kuadrat. Jadi 4 kuadrat dikurang akar 16 dikurang X dikuadratin. Jadi hasilnya adalah limit X menuju 0, 2X dikali 4 ditambah akar 16 dikurang X. Nah, bawahnya ini, nih, coba kita hitung ya. Kita hitung di sini. Berarti, kita hitung-hitungan di sini ya. Kita coret-coret dulu ya. 4 kuadrat dikurangi akar 16 dikurang X dikuadratin. Ini hasilnya adalah 16 dikurang. Akar dikurang, hilanglah akarnya. 16 dikurang X. Berarti sama dengan 16 min kali 16. Min 16. Min ketemu min jadi plus X. Jadi hasilnya adalah X aja. Maka ini adalah per X. Nah,
Gitu. Lalu ini X ini sama X ini itu saling habis nih. Jadilah dia tinggallah limit X menuju 0, 2 dikali 4 ditambah akar 16 dikurang X. Substitusikan. 2 dikali 4 ditambah akar 16 dikurang 0. Sama dengan 2 dikali 4 ditambah 4. 4 tambah 4, 8 dikali 2 berarti 16. Berarti jawaban dari soal ini adalah 16. Seperti itu. Nah, kita kerjakan soal selanjutnya. Sebelum itu kita hapus dulu yang ini tadi, coret-coretannya kita, supaya tempatnya bisa kita pakai lagi. Nah, teman-teman kalau seandainya tadi belum sempat dicatat nih, yang coret-coretan bisa di-pause dulu ya. Tadi videonya agak digeser ke belakang, supaya kelihatan angkanya bisa dapat X ini dari mana. Lanjut. Ini menuju tak hingga. Nah, ini kita bisa gunakan aturan bahwa kalau dia ini pangkat tertingginya sama. Jadi M-nya adalah 2, N-nya juga 2. L-nya itu adalah A per P. Berarti A-nya 1, A-nya itu 1, P-nya adalah 2. Maka 1 per 2. Ini jawabannya. Bisa kita langsung pakai ini. Jadi ingat kembali ya sifat-sifatnya ya. 17. Nah, limit X menuju tak hingga akar dari X ditambah 5 dikurang akar dari X dikurang 10 sama dengan, nah, ini kan, ini A-nya, ini P-nya. Jadi karena A sama dengan P, maka L-nya adalah 0. Berarti ini jawabannya kita bisa langsung 0. Gitu aja. Tidak perlu melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang panjang, tapi syaratnya kita sudah belajar dulu. Ini dapat ini dari mana sih? Kalian bisa cek dari materi limit ya. Gitu. Nah, kalau bentuk ini kan sama nih pangkatnya. Terus kuadrat semua. Terus ini A, ini P. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat ya. Kalau A sama dengan P, maka ini L-nya adalah B dikurang Q dibagi 2 akar A. Jadi di sini B-nya itu 2, yang ini. Q-nya adalah yang ini, min 4 per 2 akar A-nya 2. Jadi sama dengan 2 ditambah 4, 6. 6 per 2 akar 2. Ini kita kali aja akar 2 per akar 2. Jadilah 6 per 4 akar 2. Atau 3 per 2 akar 2. Nah, ini jawabannya. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Jika diketahui limit X menuju A, X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 dibagi X ditambah 1 sama dengan A, maka nilainya berapa? Nah, ini kita tinggal substitusikan dulu. Berarti akan sama dengan A kuadrat ditambah 4A ditambah 3 dibagi A ditambah 1. Nah, ini rasionalin dulu. Berarti A plus 3 dikali A plus 1. Bukan rasional kan ini namanya, difaktorkan. A plus 1. Nah, ini dicoret. Jadilah nilainya A plus 3. Sesuai di sini nilainya adalah sama dengan 4. Berarti ini sama dengan 4. Maka A akan sama dengan 4 dikurang 3, yaitu 1. Jadi nilai A-nya adalah 1. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya.
Soal nomor 20. Jika diketahui limit X menuju 0, AX kuadrat ditambah BX kurang C dibagi X dikurang 2 sama dengan 4, maka kita diminta untuk mencari nilai A, B, dan C. Nah, ini yang pertama yang kita cek dulu nilai C-nya. Nah, kita masukkan nilainya 0, 0, 0, 0 gitu ya. Substitusikan dulu. Berarti yang mengandung X0 ditambah 0 dikurang C dibagi 0 dikurang 2 itu nilainya akan sama dengan 4. Berarti min C per min 2 sama dengan 4. Atau C per 2 sama dengan 4. Berarti C-nya adalah 8. Nah, ketika C-nya 8, maka bentuk persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah BX dikurang 8. Nah, ini salah satu faktornya adalah X min 2. Berarti dikali X plus titik-titik gitu ya. Misalnya ini adalah P gitu. Nah, kita lihat 8 itu kan faktornya cuma 4 ya. 8 dibagi 2 itu cuma 4, berarti 4. Tetapi ini positif, berarti plus 4. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa P-nya itu adalah X min 2 dikali X plus 4. Karena nggak ada bilangan lain yang menghasilkan 8 itu. Kalau dikali 2. Nah, ini hasilnya ini kita jabarkan. Berarti ini X kuadrat dikurang 2X ditambah 4X min 8. Berarti sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Nah, dari sini kita tahu ini A-nya 1, ini B-nya 2, dan ini C-nya min 8. Sehingga kalau soalnya A ditambah B ditambah C sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 8. Berarti negatif 5. Jadi jawaban dari soal ini adalah negatif 5. Oke, sampai di sini pembahasan kita, latihan soal kita. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Belajar lebih mudah bersama Classroom.